Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Arif Nugroho dengan NIM 2208046044 dari MAT 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan tugas mandiri matematika keuangan yang diambil oleh Ibu Emi nomor 1 tentang anuitas atau jadwal amortisasi. Jadwal amortisasi ini saya akan menjelaskan dengan menggunakan software MATLAB ya. Ini sebelumnya sebenarnya saya sudah membuat programnya, tapi akan saya buat ulang dari awal. Untuk nomor 1 kita lihat suatu pinjaman 500 juta dengan bunga 6% setahun akan dilunasi dalam waktu 15 tahun hingga anuitas yang harus dibayar tiap anuitas yang harus dibayar tiap akhir tahun. Simulasikan pinjaman selama 15 tahun tersebut dalam konsep tabel anuitas. Dalam konsep tabel. Sebenarnya saya juga sudah membuat ini di Excel ya. Tabelnya di Excel. Tapi kali ini saya akan membuatnya di MATLAB. Seperti biasa, tentu saja pertama-tama biasanya tetap kita CLC untuk menghapus nanti di command window ya, menghapus program sebelumnya yang ada di command window. Yang pertama A sama dengan input. Kita nanti akan menginputkan ini adalah present value ya, masukkan present value ini saya akan beri label present value. Ini dalam bentuk rupiah ya, rupiah. Kemudian jadi nanti bisa masukkan berapa, nanti input ini memasukkan programnya, nanti memasukkan present value-nya berapa, kemudian ini suku bunganya, suku bunga per tahun ya tadi ya. Kemudian kita input masukkan nilai suku bunga. Sini per tahun ya, nilai present value. Catatannya di sini adalah per tahun ya. Di sini suku bunganya per tahun. Kemudian yang ketiga adalah kita nanti akan menginputkan yang namanya N. Nah, N ini adalah periode atau tahun keberapa ya. Masukkan periode, banyaknya periode nanti ya. Ini per tahun juga ya, periode per tahun. Catatan periode per tahun. Kemudian rumus anuitas itu adalah anuitas atau R ya. Ini saya akan buat dengan tulisan anuitas saja biar mudah mengingatnya nanti pas buat programnya. Anuitas. Nah, anuitas ini rumusnya adalah present value kali suku bunga
kemudian dibagi dengan 1 dikurangi 1 tambah I pangkat min n. Min n tadi adalah min periode per tahun. Sebentar, apakah benar? Titik koma. Oh ya, ini titik koma ya. Sebenarnya tidak diberi titik koma sudah juga tidak apa-apa. Tapi di sini saya akan menggunakan titik koma di tiap akhir script. Kali I per 1 min 1 plus I pangkat. Oke. Kemudian sini kita akan membuat tabelnya ya. Untuk membuat spasi kita bisa menggunakan fprintf, kemudian slice, kebalikan dari bagi ini slice n. Nah, ini digunakan untuk membuat spasi dalam MATLAB. Kemudian kita buat tabelnya. Display. Nah, ini terserah sampai berapa. Tapi di sini saya akan membuat agak panjang aja biar nanti tabelnya tidak berdempet-dempetan ya. Nah, saya kira ini cukup. Mungkin nanti akan saya ubah lagi sedikit kalau masih sekiranya masih agak terlalu mepet ya. Mungkin saya tambahin lagi nanti. Kemudian display lagi. Nah, sesuai tabel ini ya. Kan ini ada periode ke, anuitas, bunga, bayaran pokok dan sisa hutang. Kita buat spasi di sini. Periode ke, kemudian spasi lagi. Kita hitung dulu. Saya kira cukup. Kemudian anuitas. Kemudian bunga. Kemudian tadi pembayaran pokok. Kemudian sisa hutang. Ya, mungkin nanti masih diedit-edit lagi ya, soalnya ini harus pas sekali nanti harusnya. Buat spasi lagi fprintf buat spasi slice n. Kemudian karena itu nanti kan tabelnya untuk yang pertama yang atas ini akan periode yang pertamanya kan 0, kemudian sisa hutang 500 juta rupiah. Nah, kita membuat tabel yang paling atas ini manual saja. Printf, kemudian kira-kira segini ya, 0, kemudian
Ini kita panggil, nanti kan, oh lupa ya ini, jangan lupa diberi tanda petik. Nah, saya lupa tanda petik, sekitar sekilah. Nanti kita panggil persen. Nah, ini untuk memanggil di f-printf. F. Dia, nah yang dipanggil nanti apa? Sisa hutangnya ini kan masih sama dengan apa? Dengan present value-nya yang pertama yang 0 kan, periode ke 0. Yang periode ke 0 ini. Nah, kita oke. Oke. Ya, seperti itu kira-kira. Kemudian kita beri spasi lagi. Nah, ini saya kopikan dari sini saja. Nah, yang berikutnya adalah kita buat perulangan. Ya, karena nanti kan ini periode 0. Nah, seperti ini yang di tab. Periode 0, 1. Nah, nanti mulai 1 sampai 15 ini kan perulangan. Jadi, karena perulangan kita menggunakan for. Maaf, caps lock. For. Ini saya misalkan T sama dengan 1 sampai N. Kemudian bunga. Nah, bunga ini bunga sebentar, maaf. Bunga ini kan itu berarti present value dikalikan dengan sebentar, maaf. E1 dengan suku bunganya ya. Nah, berarti sama saja nanti present value A, berarti tadi kalau tidak salah nanti tadi saya bunga tadi A kali present value lah. Present value-nya kan tadi I. Ini untuk rumus bunga yang di sini maksudnya. Kemudian dengan pembayaran pokok. Nah, untuk pembayaran pokok di sini rumusnya pembayaran pokok adalah 8 adalah anuitas dikurangi dengan bunga. Nah, anuitas dikurangi dengan bunga. Maaf. Anuitas dikurangi dengan bunga. Berarti tadi kan anuitasnya kan bisa saya tuliskan dengan anuitas ya tadi ya. Anuitas dikurangi dengan bunga. Kemudian yang ketiga bayar bunga, bayar pokok. Nah, kemudian sisa hutang. Jangan lupa ini, mohon maaf saya lupa. Nah, sisa hutang ini apa? Nah, sisa hutang ini adalah present value atau A ya tadi dikurangi dengan pembayaran pokok. Nah, pembayaran pokok. Nah, kemudian jika nanti diketahui sisa hutangnya kurang dari sama dengan 1, sisa hutang sama dengan 0.
selesai. Nah, nanti sisa hutang. Jadi present value-nya nanti adalah sisa hutangnya kalau ini programnya sudah selesai. Nah, kemudian kita panggil. Nah, ini kan sudah ada ini ya. Nah, kan ini belum dipanggil ya. Ini dipanggil untuk masuk ke tabelnya. Kita yang pertama panggilnya menggunakan fprintf saja. Jangan lupa tadi titik komanya lupa. Nah, yang pertama slice n dan kita kira-kira kita paskan dengan ini. Kemudian yang pertama ini kan periode nanti. Jadi yang untuk yang periode ini tidak usah menggunakan RP ya, rupiah. Yang kedua kan anuitas menggunakan rupiah. Maaf 6 poin. Kemudian yang bunga sama seperti ini. Kopikan saja ya biar cepat. Dan kita spasi lagi. Sisa hutang juga sama, sisa hutang. Jika nanti dirasa tabelnya masih belum rapi, nanti akan saya rapikan lagi ya. Slice, mana slice, dan apa saja yang dipanggil. Yang dipanggil yang pertama adalah T. Nah, T ini apa? T ini T itu nanti sampai berapa periodenya. Yang pertama T, kemudian yang kedua adalah anuitas, yang ketiga adalah bunga, yang keempat adalah pembayaran pokok, kemudian yang ketiga adalah yang ketiga 1, 2, 3, 4, yang kelima maaf masih saya yang kelima adalah sisa hutang. Sudah, koma, kemudian N. Nah, ini kan tabel yang ini udah ada atasnya, bawahnya juga kita kasih ini. Kemudian kita setelah ini kita coba run and section. Present value yang tadi kan 500 juta, 500 1, 2, 3. Suku bunganya berapa tadi? 6% berarti 0,06. Periodenya berapa? 15. Nah, kira-kira seperti ini ya. Oh, ini masih belum pas ini. Coba tak. Yang pertama ini kurang mundur. Ya, semoga nanti udah pas ya. 500 juta. Kemudian suku bunganya adalah 6% atau 0,06 dan periodenya 15. Nah, ini masih belum pas, nanti dirapikan saja. Nah,
Apakah sudah sama? Apakah sudah sama dengan yang di sini? Nah, ternyata sudah sama ya. Kita lihat perbandingannya di sini. Nah, sama. Ini sama. Jadi sekian untuk nomor 1, dan selanjutnya akan saya lanjutkan untuk nomor keduanya. Terima kasih. Oke, berikutnya untuk nomor kedua kita akan menghitung dana sinking fund ya. Dan yang cara yang sama, maksudnya dengan tetap menggunakan software MATLAB ya. Seperti biasa, yang pertama kita clear, CLC clear. Kemudian sebenarnya saya sudah membuat programnya di sini, tapi pada kali ini saya akan membuatnya dari awal. Kalau sebelumnya di program saya itu saya menginputkan atau memasukkan nama kemudian judul. Nah, di sini saya fokus langsung ke programnya saja. Oke, untuk sinking fund seperti ini rumusnya, anuitas sinking fund-nya. Yang apa saja yang kita inputkan? Nah, yang pertama saya beri judul ini input dengan awalan persen ya. Input yang pertama S. S ini adalah kita nanti setelah program ini dijalankan, pengguna nanti diminta untuk menginputkan S, di mana di sini S di sini adalah present value. Masukkan present value. Nah, present value ini seperti yang tadi, ini dalam bentuk present value dalam rupiah. Nah, kemudian setelah present value sama seperti tadi juga, ini kurang titik koma. Yang kedua kita akan menginputkan suku bunga ya, masukkan suku bunga. Nah, suku bunga ini di sini suku bunganya adalah dalam per tahun ya, per tahun. Kemudian yang ketiga, kita nanti pengguna akan diminta untuk memasukkan sebentar, maaf, input apa, masukkan periode. Periode ini dalam tahun ya, periode. Ini dalam tahun, per tahun. Per tahun. Kemudian rumus dari anuitas sinking fund, saya buat anuitas sinking fund tidak menggunakan simbol agar mudah nanti buat programnya, agar tidak bingung. Anuitas sinking fund. Nah, rumusnya apa anuitas sinking fund? Ini R ini sama dengan S per. Nah, ini entah sama saja, I-nya ini dikali dengan S sama saja. Sini saya menggunakan S kali I ya. S dikali I, kemudian dibagi dengan apa tadi? 1 plus I dibagi dengan 1 plus I. 1 plus I
kemudian dipangkatkan dengan n dan dikurangi 1. Ini kurung. Oke. Seperti ini ya. Kemudian nah, apalagi saldo sinking fund, saldo sinking fund sinking fund kemudian 0. Oke, ini kita buat tabelnya, display apa? Display apa ya tadi ya? Tabelnya agar sama tabel sinking fund. Tabel sinking fund. Nah, kemudian seperti yang nomor 1 tadi, kita buat tabel seperti ini. Dan ini saya menggunakan sama dengan, ini terserah menggunakan apapun sebenarnya. Sampai sini. Kemudian sedikit panjang lah. Segini lah. Kemudian kita buat yang pada kolom menu ya. Ini yang pertama adalah tahun atau tahun ya, tahun. Kemudian yang kedua adalah bunga yang dibayarkan dibayarkan. Kemudian yang ketiga adalah anuitas sinking fund. Anuitas sinking fund. Kemudian bunga yang diperoleh. Dan saldo sinking fund. Saldo sinking fund. Dan ini merah ke-6. Merah ke-6. Sebentar, mohon maaf. Merah karena sebentar. Coba saya ulangi saja. SI. Oke, tidak merah ya. Kemudian titik ini 1 plus ini pangkat N min 1. Ya, ini kurang 1 tadi ya. Apa?
kurungnya kurang 1. Kita tambahin sedikit lagi. Nanti kalau secukupnya, sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, saya kopikan saja ke bawahnya ini. Oke, sebentar lagi begini dulu. Nanti kalau misalkan masih kurang pas, nanti bisa di spasinya atau apanya dipaskan lagi. Kemudian untuk nanti kita buat programnya ini, karena nanti kan perulangan gitu, kita menggunakan for n nanti ya. Misalkan ini saya menggunakan t, waktu ya, t sama dengan 1 sampai n. Nah, n-nya nanti ini ya, sini n-nya sampai 15 langsung sebenarnya bisa, tapi n-nya ini tergantung n-nya di sini ya. Harusnya nanti kan masuk n-nya ini. N-nya sampai 15 nanti. Kalau di soal ini, nah program ini tergantung inputnya, nanti bisa untuk soal yang lain dengan tipe soal yang sama tentu saja. Oke, yang pertama adalah bunga yang dibayarkan. Nah, ini saya tuliskan dibayarkan saja. Dibayarkan. Nah, rumusnya apa? Bunga yang dibayarkan. Rumusnya adalah anuitas dikalikan dengan ini. Oke, saja biar tidak lama. Oke. Merah ini pasti. Oke. Yang kedua adalah bunga yang diperoleh. Nah, yang diperoleh, saya tuliskan diperoleh. Nah, bunga yang diperoleh ini adalah saldo sinking fund. Saldo underscore sinking fund dikalikan dengan I. Kemudian yang ketiga adalah saldo sinking fund, saldo sinking fund, sinking fund. Nah, saldo sinking fund ini rumusnya adalah saldo sinking fund yang sebelumnya, maksudnya saldo sinking fund sebelumnya, saldo sinking fund ditambahkan dengan anuitas, ditambahkan lagi dengan bunga skor diperoleh. Oke. Nah, jika nanti saldo sinking fund-nya kurang dari sama dengan 1. Oh, ini harus jadi. Nah, saldo sinking fund-nya sama dengan. Kemudian kita N untuk yang if-nya. Oke, kita panggil untuk tabelnya ya. F, kita menggunakan F print. Nah, bisa saja menggunakan display, tapi saya di sini menggunakan F print F ya.
seperti tadi, slice n persen. Oh, mohon maaf, ini persen ya, persen. Oke, kemudian yang kedua mungkin sekitar di sinilah. Ini karena ini adalah rupiah, kita awali dengan RP 9%. Kemudian oh, untuk ini lupa ya. Salah. Oke, pantesan nggak jadinya. Oke, gini saya kopikan saja agar cepat. Di sini. Sini. Yang terakhir kita kasih slice n. Kemudian saja yang kita panggil. Yang kita panggil yang pertama adalah T itu sendiri. Nah, T ini untuk apa? Untuk berapa tahun ya? Yang jadi yang ini, yang tahun ini. T. Kemudian yang kedua adalah bunga yang dibayarkan. Yang ini bisa. Yang enggak, satu bunga dibayarkan. Kemudian anuitas. Kemudian lagi bunga diperoleh. Diperoleh. Kemudian saldo atau S. Bisa yang namanya saldo susah. Kemudian sudah. Kemudian kita N ya, N saja. Kemudian display ini tabel, sebenarnya juga tidak terlalu penting. Ini opsional saja. Kita coba run. Nah, kalau masih ada yang itu, masih ada yang error, kita coba perbaiki nanti. Oke, 500, 123, 123. Suku bunganya 0,06 atau 6% ya. Oke, ada kesalahan sedikit, kurang titik koma tadi ya. Ya. Kurang titik koma. Oke. Ini titik koma. Ada sedikit kesalahan di sini. Titik komanya lupa. Oke. Coba lagi, apakah ada kesalahan lagi? 500, 123, 123, 100 juta. Kemudian suku bunganya 0,6 atau 6% dan periodenya 15. Oke. Sudah muncul seperti ini. Nah, kita coba bandingkan dengan yang ada di sini ya, di apa? Di tugas ini mandiri kedua yang ada di Excel. Apakah sama?
1488131 sama. Nah, yang penting ini 27 sekian 2708 27.085.960. Nah, ini ada komanya di belakang ya, dan di sini tidak, jadi ini sebenarnya dibulatkan di Excelnya. Sama. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.